Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifka Aulia Takdir dengan NIM 503001210032. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri. Akan membahas tentang mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dari pertemuan pertama hingga terakhir. Nah, di sini kita dapat ketahui sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pertama yaitu periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Periode kedua antara tahun 1900 sampai Perang Dunia II yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Yang ketiga, konsolidasi. Periode keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno. Beberapa ratus tahun sebelum Masehi, pengertian retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan. Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencangkup 3 unsur, yakni ethos, pathos, dan logos. Tahap-tahap ilmu komunikasi menjadi ilmu pengetahuan profesional. Menurut Poejawijatno 19, ilmu tidak hendak tahu semata suatu pengetahuan agar layak disebut sebagai ilmu memiliki beberapa syarat, yaitu objektif, metodik, sistematis, universal, provokasi. Tahap-tahap ilmu komunikasi menjadi ilmu antardisiplin. Sifat kemultidisiplin ilmu komunikasi tidak dapat dihindari karena objek pengamatan dalam ilmu komunikasi sangat luas dan kompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dari kehidupan manusia. Adapun pengertian komunikasi dalam proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Adapun karakteristik komunikasi, yang pertama, komunikasi sebagai suatu proses, yang artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang secara berurutan. Yang kedua, komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Yang ketiga, komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya menurut 2 tindakannya, yaitu memberi dan menerima. Fungsi komunikasi secara umum adalah dapat menyampaikan pikiran atau perasaan, dapat terasing atau terisolasi dari lingkungan, dapat mengajarkan atau memberitahukan sesuatu, dapat memperoleh hiburan atau menghibur, dapat menambah pengetahuan dan mengubah sikap, dapat membujuk atau memaksa pemikiran orang lain. Materi ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi adalah bagian yang sangat penting untuk menunjang komunikasi yang efektif. Unsur-unsur komunikasi menurut Wilbur Schramm, unsur-unsur komunikasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu komunikator, pesan, komunikasi. Nah, adapun bentuk-bentuk pesan yaitu pesan informatif, persuasif, dan koersif. 7 unsur atau elemen komunikasi. Sumber informasi atau komunikator yaitu orang, baik secara individu maupun kelompok atau institusi yang menyampaikan atau memberikan informasi atau pesan kepada penerima pesan. Yang kedua, pesan atau informasi adalah pernyataan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, media atau saluran adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke penerima. Yang keempat, penerima atau komunikasi merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber kepada penerima. Yang kelima, efek adalah respons penerima atau halayak sebagai akibat dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau komunikator. Yang keenam, feedback atau umpan balik adalah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat menerima pesan dari sumber. Yang ketujuh, lingkungan atau environment adalah situasi di mana mempengaruhi jalannya suatu proses komunikasi.
Adapun materi keempat yaitu komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan secara tertulis. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk kata-kata. Adapun jenis-jenis komunikasi verbal. 1. Sisi pemberian, artinya terdiri dari berbicara dan menulis. Yang kedua, sisi penerima, artinya terdiri dari mendengar dan membaca. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal. 1. Komunikasi objek, artinya jenis komunikasi yang memanfaatkan benda sebagai medium. Yang kedua, komunikasi dengan sentuhan, artinya yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Yang ketiga, komunikasi yang memanfaatkan waktu, artinya sulit digunakan untuk mengungkapkan maksud. Komunikasi objek artinya penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian, di mana vokalik artinya para lauguage adalah unsur nonverbal dari sebuah ucapan. Adapun materi yang kelima yaitu pengertian pola komunikasi adalah model-model interaksi penggunaan kode bahasa yang didasarkan pada hubungan-hubungan yang khas dan berulang antara komponen. Pola komunikasi yaitu yang pertama, pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol, berbagai media atau saluran. Yang kedua, pola komunikasi sekunder yaitu adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Yang ketiga, pola komunikasi linear mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Yang keempat, pola komunikasi sirkulas, proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Adapun materi yang keenam yaitu persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu ada faktor internal, fisiologis, perhatian, minat, pengalaman dan ingatan, suasana hati. Adapun faktor eksternal, yang pertama yaitu ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Yang kedua, warna dari objek-objek. Yang ketiga, motion atau gerakan. Persepsi bersifat dugaan. Data yang diperoleh melalui panca indera tidak lengkap, maka persepsi merupakan proses pemikiran yang langsung meloncat pada kesimpulan. Komunikasi yang bersifat evaluatif. Kebanyakan orang menjalani hari-hari mereka dengan perasaan bahwa apa yang mereka persepsi adalah nyata. Tidak ada persepsi yang pernah objektif, ada melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan diri sendiri. Persepsi adalah proses kognitif psikologi dalam diri Anda yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan untuk memaknai objek persepsi. Persepsi bersifat konseptual. Konteks merupakan pengaruh yang paling kuat. Konteks ketika melihat seseorang, suatu objek, atau suatu peristiwa sangat mempengaruhi struktur kognitif dan juga ekspektasi. Baik, materi ketujuh yaitu komunikasi interpersonal atau diri sendiri adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Unsur-unsur komunikasi interpersonal, sensasi, persepsi, memori, berpikir. Komunikasi antarpersonal atau interpersonal dan antarpribadi. Komunikasi antarpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Tujuan komunikasi interpersonal. Komunikasi antarpribadi bertujuan meningkatkan kualitas dan perkenalan menjadi pertemanan dan kemudian menjadi persahabatan. Komunikasi antarpribadi bertujuan mencari orang yang bersedia mendengarkan keluhannya. Komunikasi antarpribadi bertujuan untuk memecahkan masalah pribadi ataupun masalah pribadi yang disebabkan orang lain. Komunikasi antarpribadi bertujuan untuk kepentingan bisnis. Komunikasi antarpribadi bertujuan untuk membangun jaringan atau
networking. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan komunikasi interpersonal adalah faktor bahasa, faktor fisik, faktor psikis, dan faktor lingkungan. Adapun materi yang ke-8 yaitu komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang komunikator dengan sejumlah orang atau komunikan yang berkumpul bersama-sama dalam bentuk kelompok, di mana jumlah individu yang dimaksud disepakati minimal 3 orang. Klasifikasi komunikasi kelompok primer, di mana komunikasi bersifat mendalam, lebih bersifat personal, lebih menekankan pada aspek hubungan ketimbang aspek isi, lebih ekspresif, informal. Dan yang kedua itu sekunder, komunikasi bersifat dangkal dan terbatas, bersifat non-formal, lebih menekankan aspek isi ketimbang aspek hubungan, cenderung instrumental, formal. Komunikasi organisasi secara objektif atau aspek fungsional, komunikasi dengan organisasi dapat didefinisikan sebagai penunjukan atau penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Bagian A, komunikasi organisasi formal. Jika dilihat dari arah yang dituju, pesan dalam komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas secara vertikal dan dari tingkat yang sama atau secara horizontal. Dan komunikasi lintas saluran. B, komunikasi organisasi informal. Bila anggota organisasi berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memerhatikan posisi mereka dalam organisasi, pengarahan arus informasi bersifat pribadi disebut jaringan komunikasi informal. Ada 2 faktor dalam jaringan komunikasi informal, yaitu sifat hubungan atau formal interaksi dan arah aliran informasi. Adapun materi yang ke-9 yaitu komunikasi antar budaya, di mana komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda atau biasa beda ras, etnik, atau sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya mengurangi ketidakpastian, kesadaran diri, dan perbedaan antara budaya. Interaksi awal dan perbedaan antar budaya memaksimalkan hasil interaksi. Fungsi komunikasi antar budaya, fungsi pribadi ada 3, yaitu menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan. Fungsi sosial ada 4, yaitu pengawasan, menjembatani, sosialisasi nilai, dan menghibur. Adapun materi yang ke-10 yaitu komunikasi massa, di mana komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak banyak. Adapun unsur-unsur penting dalam komunikasi massa, yang pertama itu komunikator, media massa, informasi atau pesan, gatekeeper, halayak atau publik, dan umpan balik. Adapun ciri-ciri komunikasi massa, menggunakan media massa dengan organisasi atau lembaga media yang jelas. Komunikator memiliki keahlian tertentu, kesan searah dan umum, serta melalui proses produksi dan terencana. Kegiatan media massa teratur dan berkesinambungan. Ada pengaruh yang dikehendaki. Fungsi komunikasi massa, fungsi pengawasan, fungsi social learning, fungsi penyampaian informasi, fungsi transformasi budaya, dan hiburan. Adapun materi yang ke-11 yaitu pengertian komunikasi dan dakwah, di mana komunikasi dan dakwah adalah segala bentuk komunikasi yang berisi pesan, ajakan kepada jalan Tuhan, atau ajakan perbuatan baik yang meninggalkan keburukan. Unsur komunikasi dakwah, komunikator ialah tugas sebagai penyampaian suatu informasi atau kajian mengenai agama atau para komunikan. Pesan merupakan suatu yang diterima oleh komunikan dari pendakwah. Dampak yaitu di mana komunikasi dan dakwah haruslah memberikan dampak yang positif sebagai media agama, menyebarkan ajaran-ajaran. Prinsip komunikasi dan dakwah, yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik ajaran agama. Yang kedua, setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. 3, komunikasi bersifat sistematik. Yang keempat, komunikasi melibatkan prediksi jamaah atau komunikan. Yang tujuan komunikasi dakwah, hubungan merupakan satu di antara tujuan daripada komunikasi dakwah yang meyakinkan merupakan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar dan sesuai dengan
kaidah agama. Perubahan di mana kita mengambil hal yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Adapun materi yang ke-12 yaitu humas. Humas merupakan salah satu cabang ilmu komunikasi yang posisinya sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana hubungan-hubungan dalam humas atau plural, hubungan dengan karyawan, employee relation, hubungan dengan pemegang saham atau stockholder relation. Adapun materi yang terakhir yaitu aspek komunikasi dan prinsip-prinsip pokok etika komunikasi. Yang pertama sumber, komunikator, teknik, dan prinsip etika komunikasi menjalin hubungan baik terhadap lawan bicara maupun memperhatikan isi pembicaraan, tidak menimpal pembicaraan, saling menghargai. Aspek etika komunikasi, aspek religius kitab suci membantu manusia untuk menemukan di mana pedoman yang kurang lebih pasti dalam setiap tindakan manusia. Adapun aspek dialogis, sikap setiap partisipasi komunikasi yang ditandai oleh kualitas keutamaan. Baik, itulah tadi penyampaian materi atau pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.